Selamat malam. Semua orang yang berpengalaman itu pasti ada nilai lebih. Setuju? Mau sama saya, Mbak? Saya juga nggak mau. Soalnya saya udah punya 2 anak di rumah. Ya, gue tinggal di daerah Tanjung Priuk. Katanya anak Priuk tampangnya kriminal. Katanya nggak pantas jadi caleg. Apa hubungannya? Gue nggak setuju. Masa mentang-mentang tinggal di daerah rawan preman, tampangnya pasti kriminal? Tampang kayak Anang begini dibilang kriminal. Ya, temen gue juga suka males kalau main ke daerah gue. Katanya rawan, banyak preman pada ribut. Sok tahu. Yang rawan mah rapat pejabat, sering ribut kayak preman. Ya kalau pejabat ribut sih udah gak heran. Yang heran mah gua. Kebetulan gua kalau di rumah seneng lihat TV. Lihat aja gak dinyalain. Nggak. Nggak. Kampanye udah habis belum waktunya? Belum ya? Ya kemarin gua sempat ngeliat. Orang kalau mau kampanye itu udah pada sibuk. Masang poster di mana-mana. Di tembok, di pohon, di tiang listrik. Kalau gua jadi caleg, gue sih ogah poster gue ditempel di tiang listrik. Masa dibarengin sama badut sedot WC? Kan masih banyak tempat yang lain. Ya misalnya gue taruh di WC umum. Gue tempel di belakang pintu. Biasa ada tulisannya. Pilih saya. Jangan lupa siram ya. Ya kalau ada orang yang buang hajat, kan jadi muka gue diliatin. Dan dia pasti ingat. Jadi pas waktu nyoblos, dia buka kertas. Wah, ini orang yang ngingetin gue nyiram nih. Coblos katanya. Ya, profesi gue cleaning service. Kalau gue punya partai, itu gambarnya bukan muka gue. Tapi peralatan kerja. Nama partainya Sapetong. Sapu, pengki, tong sampah. Dengan tagline korupsi no, bersih-bersih aku sih yes. Jadi kalau anak buah gua kerja ketahuan tidur, selingkuh, nonton film porno, itu istilahnya samparingan. Gua sapu, bersih. Nah kalau ketahuan korupsi, jalan-jalan ke luar negeri, itu sampah berat. Gua masukin tong sampah, buang Bantar Gebang. Nah kalau ketahuan tidur bareng selingkuhan sambil nonton film porno di luar negeri pakai uang korupsi, itu parah banget. Kalau ada video gue tonton. Mau nonton bareng saya Mbak? Di luar negeri. Gak mau ya? Ntar aja yang di Indonesia ya. Ya, gue juga heran nih. Orang berani-beraninya nyalonin jadi pejabat. Gua nih ngurusin anak bini aja pusing. Pejabat aja belum becus ngurusin negara. Kalau ngurusin uang anggaran negara, pinter. Uangnya kurus, pejabatnya gemuk. Iya, pejabat katanya orang penting. Cleaning service juga orang penting. Gua kasih tahu nih ya. Rumah sakit, mall, gedung perkantoran, penting gak dibersihin? Siapa yang bersihin? Gua. Misalnya di kantor berantakan atau ada kerusakan barang. Siapa yang dicariin duluan? Gua. Buat apa? Dimarahin. Ya, pejabat kalau kerjanya bersih itu keren. Kalau kotor bikin malu. Gua nih cleaning service yang kerjanya nggak jauh-jauh dari yang kotor. Pernah gue timbul sedikit rasa gengsi. Tapi gue berusaha nutupin gimana caranya biar orang nggak tahu gue kerjanya apa. Jadi gue pulang kerja, udah nggak pakai seragam. Ada yang nanya, kerja di mall ya mas? Kok bisa tahu? Kelihatan gayanya modis. Mas bagian cleaning service kan? Tahu dari mana? Badannya bokarbol. Terus pernah ada yang nanya juga, gue jawab, mas kerja di mana? Di salah satu mall daerah Kelapa Gading. Di bidang apa? Building maintenance.
ngerawat sama ngejaga aset. Manajer gedung, cleaning service toilet. Ya, gue kalau jadi pejabat, kepilih misalnya ya, gue nggak mau punya anak buah yang males. Karena gue pernah ngerasain jadi pengawas cleaning service. Anak buah gue males, kalau disuruh banyak alasan. Ada aja yang dijawab. Jadi gue kasih tugas, tongkilan. Tolong rumput taman yang di depan lu potong ya. Wah pak, rumput ginian mah cepet panjangnya. Sekarang dipotong, 2 hari numbuh lagi. Mending taruhin kambing, beres. Oh ya udah, kalau gitu lu bersihin noda yang ada di tembok ya. Wah susah hilangnya pak, mending dicat ulang, selesai. Kalau kerja yang rajin, gue pecat lu. Bini lu kan lagi sakit keras, biarin saya udah nyiapin gantinya. Ngejawab aja tuh bocah, aneh. Ya pengalaman gue juga di cleaning service, gue pernah nemuin kejadian aneh. Ya, lu tahu kan pintu toilet kenapa nggak full ketutup sampai lantai? Itu tujuannya biar tahu ada orangnya apa nggak di dalam. Jadi pernah gue lihat kakinya 2, sepatu sama celananya beda. Gue lihat dari toilet sebelah, orang lagi asik berduaan. Terus di toilet sebelahnya, sepatu sama celananya udah sama. 3 jam gak keluar-keluar. Tongkilan lagi tidur. Ya, terus di mall juga ya, itu kejadian-kejadian kayak gitu tuh banyak di toilet-toilet mall. Dan bukan itu aja. Gue kalau ngeliat orang nih ya, orang kalau ada di mall, itu kalau ketemu artis, norak. Gue, Luna Maya lagi jalan, gue cuekin. Malah dia yang negor gue. Mas, toilet sebelah mana ya? Terima kasih, gue Rahman. Belum punya apa-apa sekarang. Gak apa-apa om, saya emang sekarang gak punya apa-apa. Nanti kalau sudah menikah, saya punya sesuatu. Punya uang, bukan kartu pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kampus SMA. Jadi gini, kita mau sebentar lagi mau apa? Mau istirahat lah, udah malam. Gimana sih? Ya, pemilu. Pemilu itu ya kemarin KPU baru saja melaunching icon baru, yaitu Kora. Namanya kotak suara. Nah, kalau Kori, kotak sendiri. Ya. Kalau Warkop, Andeca, Andeci, ya Kora, Kora, Kori. Ya. Ini kalian di sini umurnya berapa tahun nih? Ini pasti baru umur 3,5 nih. Setengahnya nembak. Kayak bikin SIM ya. Berapa umurnya? 17. 16. Wah. Jadi gini, umur pemilih pada saat pemilu itu adalah umur 17 tahun atau lebih, ya. Atau yang sudah atau pernah menikah. Jadi kamu tuh 16 nggak boleh. Tapi nikah aja. Biar bisa milih. Nah, ini nih peraturan KPU ini bisa bikin para anak muda nanti jadi pengen nikah buru-buru. Jadi selain nikah tujuannya untuk ibadah dan memperbanyak keturunan, untuk nyoblos. Ya. Ngelamar ke rumah mertua. Om, permisi saya mau ngelamar anak om. Kok cepat sekali? MBA ya? Enggak om, NBA basket. NBA. Kamu emang umurnya berapa sekarang? 16 tahun om. Wah, kamu jangan nikah sekarang lah, nanti aja. Gak apa-apa om, saya pengen nyoblos. Nyoblos pemilu. Ya. Omnya nanya, kamu masih 16 tahun, belum punya apa-apa sekarang. Gak apa-apa om, saya emang sekarang gak punya apa-apa. Nanti kalau sudah menikah, saya punya sesuatu. Punya uang, bukan kartu pemilih. Ya. Seneng banget. Nah, terus caleg-caleg ya, itu aneh-aneh. Caleg-caleg itu pada nempelin poster di pohon. Bukan ditempel doang, dipaku.
dililit kawat, dilibet-libet. Pohonnya kasihan, ya kan? Udah gitu tulisannya caleg Beni. Wah, mencintai lingkungan hidup. Ya elah. Tapi di pohon, ya aneh ya. Itu aneh kan? Kayak orang nih udah rapi, pakai helm, pakai jaket, pelindung sikut, dengkul, sepatu, naik angkot. Itu aneh banget gitu kan? Itu aneh tuh. Udah gitu saya perhatiin nih kayak nih dinas tata ruang kota atau apapun itu kayaknya kurang memperhatikan kejadian ini. Jadi poster-poster dibiarkan berserakan di pohon, ya. Kalau emang dinas tata ruang kota males, gampang caranya. Buka aja taman baru, ya. Lebarnya 30 kali GBK. Gede banget. Berkuda ke sana ya. Di situ tanamin pohon, yang gede-gede tanamin pohon. Jadi saat kampanye caleg-caleg nempel di situ aja. Ya kan gede tuh nanti tuh. Disediain SPG nanti kan kalau kesulitan. Ya. Ayo kakak silakan pohonnya kakak. Mbak aku nih nggak tahu. Aku nih dari regional itu nggak tahu milih di mana. Emang regional mana? Kepulauan Seribu. Oh silakan di Blok C. Yeah. Enak kan milih pohonnya enak. Lagian tuh ya harusnya pohon itu jadi paru-paru kota. Sekarang udah enggak, jadi poster-poster kota. Hehehe. Pohon itu kan paru-paru kota ya, dipaku-pakuin. Berarti kan pohon itu kan paru-parunya bolong ya. Coba dibalikin manusia, dipaku paru-parunya. Pasti ribet. Sekarang tuh tambal ban 8.000. Paru-paru juga itu kalau tukang tambal bannya bener, nggak tukang bohong. Ini kalau tukang bohong lagi nunggu nambal paru-paru, paru-paru direndam. Nggak ngeliat dicoblos lagi, des. Kena 16.000. Itu jangan tuh. Udah gitu pada alasan gini, nggak apa-apa lah kan cuma nempel poster doang, cuma sebentar. Nah sekarang kita balikin, manusia mau gak ditempel mukanya pakai poster? Kan ribet kayak vampir jalannya. Jangan tuh aturan. Nah udah gitu semua caleg sekarang janjinya sama. Janjinya sama. Saya ingin memperbaiki Jakarta, memperbaiki Indonesia. Semuanya sama. Ini jadi bumerang buat kita nanti kalau kita kayak ini, minta pertanggungjawaban. Pak Caleg, mana nih? Kemarin udah kepilih kemarin, sekarang janjinya mana? Dia malah ngeles. Kan yang janji bukan gua doang. Minta aja sama yang lain. Enteng banget mulutnya, kayak dompet tengah bulan. Enteng banget ya. Nah, harusnya jangan segampang itu jadi caleg. KPU bikin audisi, ya. Ada para juri dia masuk. Set. Nama saya Beni. Yeah. Oke Beni silakan. Motivasi saya jadi caleg. Yeah. Kenalin dulu Beni kerjanya apa? Saya penjaga wartel. Yeah. Silakan Beni. Nama saya Beni, saya penjaga wartel. Motivasi saya jadi caleg buat nambah-nambah modal usaha. Itu kan enak kayak gitu. Kemarin gue baca Twitter ya. Di Twitter tuh ada peraturan dilarang menempel poster-poster yang ada, nempel poster di tembok. Itu pagi-pagi gue bangun keluar rumah, udah banyak depan rumah tembok tempel-tempel poster. Gue kesel, gue siram aja. Fung, posternya luntur. Gue pulang ke rumah, makan. Habis makan siang, gue lihat di Twitter ada orang iklan di Twitter. Gue siram aja, handphone gue rusak. Gitu. Nah, terus kemarin banyak kasus partai-partai yang mempergunakan anak kecil saat kampanye. Itu kan nggak boleh ya. Itu namanya tidak boleh karena anak-anak kecil itu tidak di bawah pengawasan orang tua, ya kan? Tapi kalau partai gue nanti gue pengen bikin partai nih, tenang aja. Partai gue undang semua anak kecil kampanye. Di panggung ada kaseto. Jadi aman ya, aman. Gitu. Terus janji-janji di poster itu kadang-kadang tuh suka nggak tepat. Sama kayak janji-janji supermarket, tau gak? Supermarket parkur, tau parkur? Parkur MT Haryono 5 menit lagi. Wah elah. Dari mana 5 menit? Dari mana? Tahu-tahu cuma 15 menit. Gara-gara macet harusnya tulis parkur MT Haryono 5 menit dalam kurung kalau nggak macet ya. Itu enak. Sama kayak caleg misalkan nih, caleg Beni akan memperbaiki WC Anda. Dalam kurung kalau nggak mampet ya. Itu enak harusnya gitu. Udah gitu kemarin ada caleg yang sampai niatnya bikin surat perjanjian. Milih suara milih penentuan aja tuh pakai surat perjanjian ribet ya. Jadi kita datang surat perjanjian, saya akan memilih Bapak ini sebagai caleg.
bawahnya materai 6.000 tanda tangan. Yoi. Ini bahaya nih, karena kalau dia nggak menang kita ditahan ijazahnya ya. Jangan mau, jangan dipilih. Udah gitu marak juga kalau pemilu tuh insiden yang namanya jual beli suara. Wah itu nggak bener tuh. Tapi kenapa jual beli suara ya? Padahal kan itu kita nggak pakai suara ya, nyoblos ya kan. Lagian kan kalau audisi di TV, wah suara kamu bagus gitu kan. Bukannya, wah coblosan kamu bagus. Nggak gitu ya. Itu ternyata jual beli suara karena kertasnya kertas suara. Kertas suara menyuarakan isi hati rakyat gitu kan. Untung kertas suara tuh. Kertas ya, coba kertas nasi uduk. Ntar nggak ada jual beli suara. Jual beli nasi uduk. Saya Ajis, terima kasih. Mas, maaf mas, nyoblosnya udah belum? Bentar bang, belum di-save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tampang orang susah semua ini ya. Gimana, enak, adem, AC ini? Jarang-jarang kan masuk ruang AC lu. Ini lagi musim kampanye ya. Musim kampanye itu ada 3 pekerjaan yang laku. Yang pertama itu tukang sablon. Yang kedua dukun. Ya kan, dukun politik. Yang ketiga itu dukun sablon. Jadi dia nyablon disembur. Wah gitu. Jadi nih, gak usah nih. Kayak siapa itu? Tapi ya tukang sablon tuh laku ya, karena lu lihat seperti tadi udah dibilang juga sama teman-teman gue ya, bahwa gara-gara kampanye ini jadi jalanan kita jadi kotor gitu, ya kan? Banyak poster-poster gitu kan, suruh nyoblos, suruh milih, ada poster bapak-bapak gitu. Pilih saya. Wah, sebelahnya ada ibu-ibu gitu. Coblos saya. Wah. Sebelahnya ada bapak-bapak lagi. Saya sih nyoblos dia aja gitu. Ya ini kan bikin kotor gitu ya. Udah gitu aneh-aneh ininya tuh sekarang. Misalkan dulu paling pilih saya gitu. Ini sekarang suka ada embel-embelnya, pilih saya. Saya bapaknya si Anu gitu. Suka ada gitu kan? Saya anak jenderal. Oh, nenek saya anak metal. Ya, Nggak nyambung gitu. Sebenarnya kan yang penting tuh apa program lo, bukan siapa lo, betul nggak? Ya. Dan ini mereka katanya mau membereskan negeri ini, mau membereskan Indonesia. Tapi belum apa-apa udah ngotorin jalan. Marah tuh ya. Terus caleg-caleg ini juga saking pengennya berhasil, mereka banyak datang ke dukun. Dukun politik kita gue bilang ya. Dan dari beberapa dari mereka ada yang melakukan ritual-ritual. Mandi di kali, ya kan, berendam gitu. Ya lo lihat nggak di TV tuh ada kan berendam di kali, coba tengah malam. Ini gue takutnya keterusan gitu. Ntar pas mereka udah kepilih, ntar mereka suka rame-rame berendam di kali. Wah, ntar tanya orang, Pak ngapain Pak? Diam lagi rapat. Rapatnya sampai berendam di kali ya. Parah nih. Tapi itu, ini yang gue bingung ya. Kenapa orang Indonesia itu percaya banget sama hal yang mistis-mistis kayak gini. Ya, dukun apa segala macam gitu. Kayak gue pernah motor gue pernah hilang. Terus gue diajak ke sama tetangga gue, ikut. Kemana? Udah ikut aja. Ternyata ke dukun. Terus di dukun itu gue dikasih air. Maaf nih Pak Dukun, motor saya hilang bukan aus. Gue dikasih air kata. Enggak, ini kamu minum aja. Gue minum. Nah apa hubungannya gitu, motor gue hilang minum air. Apa misalkan abis minum air terus gue buang air gitu. Loh ini dia motor gue nih. Wah. Aneh banget gitu ya. Begitu suka gitu ngomongnya. Ini motor kamu gak jauh-jauh nih. Ini yang ngambil orang-orang deket juga. Ada yang dendam sama kamu. Ya gitu kan, suka gitu ya. Kenapa ya di Indonesia itu dukun itu sering bilang orang pinter. Ya kan ya? Orang pinter. Ayo cari aja ke orang pinter aja. Aduh HP gue hilang nih. Aduh ke orang pinter aja. Gue sakit nih, orang pinter aja gitu ya. Padahal kalau kita lihat orang pinter, kalau misalnya di luar negeri kita lihat nih, di film-film gitu ya. Orang pinter di Amerika siapa? Tony Stark, ya kan? Bikin Iron Man tuh orang pinter baru. Di Indonesia dukun. Jadi kebayang ya kalau ada kontes orang pinter sedunia ya. Amerika ngirim Iron Man, kita ngirim dukun. Disembur itu Iron Man-nya ya. Syukur-syukur konslet ya. Paling nggak boji. Aduh aneh ya. Gue kasih tahu ya buat lo yang pertama kali nyoblos ya.
Gua kasih tau cara-caranya biar lu tuh ntar pas tanggal lu udah nggak bingung lagi. Karena di RPUL nggak ada ini. Jadi ya lu pertama kali pas tanggal atau tanggal 9 besok lu bangun tidur nih, lu datang ke TPS-nya ya. Jangan dimain di rumah. Emang lu pikir tukang cireng? Ada orang keliling-keliling, pemilu nggak ada. Lu datang sana ya. Begitu sampai di TPS-nya, lu minta ke masnya, ke petugasnya. Mas minta surat suara. Nah, jangan minta surat cinta. Apalagi surat cerai. Terus masih bingung. Mas, saya minta cerai. Kapan kita nikahnya? Salah kali ini. Itu kan aneh ya. Nah, habis dapat surat-suara, masuk ke biliknya. Tahu kan bilik? Yang di mata, bilik. Oh, belak ya. Pinter juga lo. Aduh. Bagaimana tadi? Oh, masuk bilik ya. Dan masuknya itu harus satu persatu, sendirian ya. Nggak boleh berdua, ntar lo mesum nih, ntar lo. Padahal sama cowok juga masuknya, aduh. Sendiri, nggak boleh berdua. Apalagi rombongan ya. Nggak boleh rombongan, emang taman safari. Boleh. Nah, sampai di dalam itu kertasnya lo buka ya. Nah, untuk pemilu kali ini itu dicoblos ya. Ingat dicoblos, bukan dicontreng. Apalagi dijodohin. Wah nih Pak Tatang nih cocok nih sama Bu Darti nih. Ah nih, ini Mbak Dadang sama Bu Nani ya. Bukan. Jangan ya. Itu ya. Tapi emang untuk anak-anak muda gitu itu sering banget ya males ke TPS ya. Pertama karena susah bangun pagi lu pastikan. Tapi tenang, TPS kok sampai siang bisa kok. Nah mungkin gue nih pengen ngusulin itu karena kita tuh malas ke TPS, malas nyoblos karena kita nggak tahu siapa yang orang-orang itu nggak kenal ya. Apalagi kalau caleg kan banyak tuh kita nggak kenal kan. Jadi harusnya ya mungkin ya biar kita gampang milihnya itu caleg-calegnya dijajarin. Ya jadi kita tahu kan sambil dijajarin mereka atraksi. Wih. Ada yang makan api. Wih. Makan api pakai nasi. Ada lagi yang apa lu? Lu mau? Langsung lapar dia. Ada lagi yang nahan napas dalam air. Wah, 2 jam gak keluar-keluar. Taunya mati. Udah mati nih. Eliminasi satu. Nah, kan jadi gampang kan, makin lama tinggal dikit, kita gampang nyoblosnya ya. Atau mungkin juga di TPS itu biar anak muda pada semangat datang ke TPS dikasih fasilitas. Misalkan ada wifi-nya. Asik kan? Atau di dalam biliknya ada PS. Nah, jadi lo begitu habis nyoblos lo main, ya kan? Ntar datangnya sama petugasnya. Mas, maaf mas, nyoblosnya udah belum? Bentar bang, belum di-save. Saya awes, selamat malam.